Assalamualaikum. Halo, selamat pagi pemirsa YouTube. Jumpa lagi dengan channel Bebekku. Untuk kesempatan kali ini, channel Bebekku masih setia berbagi pengalaman beternak bebek petelur ataupun bebek entok. Pada video kali ini, saya ingin membuat video pemberian pakan entok pembesaran menggunakan enceng gondok, di mana enceng gondok bisa diberikan secara langsung ataupun dengan cara fermentasi. Penggunaan enceng gondok di dalam membuat racikan pakan untuk ternak entok pembesaran ini sangat bermanfaat dan membantu untuk menekan biaya atau kos pakannya. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri hanya diberikan enceng gondok saja, harus diberikan dengan pakan tambahan yang memenuhi kebutuhan karbohidrat, mineral, dan protein seperti dedak, pakan jadi, ataupun tepung ikan. Hal ini dibutuhkan dan harus diperhatikan sehingga tidak mempengaruhi masa panennya dan tetap bisa panen di usia 3 bulan. Ini adalah enceng gondok yang sudah saya potong-potong. Maaf ya sobat ternak, karena saya belum mempunyai alat untuk pemotong atau pencacah enceng gondok. Enceng gondok yang biasa dianggap sebagai tumbuhan yang merusak lingkungan karena bisa menyebabkan pendangkalan, tersumbatnya irigasi, debit air yang cepat habis. Ternyata kita bisa memanfaatkannya untuk pakan ternak entok pembesaran kita. Tumbuhan enceng gondok ini tidak sulit untuk kita dapatkan. Biasanya tumbuh di rawa-rawa atau di kolam-kolam yang kadang menghambat irigasi, sehingga orang mengatakan bahwa ini adalah gulma. Tapi bagi para peternak bisa dimanfaatkan dengan cara membuat fermentasi menggunakan EM4 dan molase. Di sini saya menggunakan fermentasi dengan EM4 di mana bisa membantu untuk meningkatkan gizi dari enceng gondok tersebut. EM4 adalah bakteri yang baik yang mempunyai kegunaan yaitu untuk menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan di dalam perut ternak. Kemudian yang kedua, memperbaiki kesehatan ternak. Yang ketiga, meningkatkan mutu daging ternak. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, mencegah bau tak sedap pada kandang. Yang keenam, mengurangi jumlah lalat. Kalau yang sudah tahu manfaatnya, pasti selalu mengandalkan EM4 ini dan juga molase. Harganya di pasaran yaitu sekitar 22.000 hingga 25.000. Kemudian untuk molasenya harganya 15.000 1 liternya. Ini adalah fermentasi yang saya lakukan baru sehari. Biasanya saya akan memakainya setelah 2 kali 24 jam, tetapi karena ini mau saya bikin video jadi kita ambil saja ya. Adapun tambahan pakannya yang saya berikan yaitu konsentrat pedaging, mineral, dan juga pur atau pakan jadi pabrikan untuk menyeimbangkan gizi kebutuhan ternak di dalam pembesaran ternak entok saya. Untuk penyimpanan fermentasinya saya menggunakan penyimpanan secara berlapis-lapis. Enceng gondok yang sudah dicampur dengan E4 dan molase, kemudian saya akan memberikan dedak untuk lapisan pertama, kemudian lapisan kedua dengan enceng gondok, kemudian dedak lagi, kemudian enceng gondok lagi, dan berlapis-lapis seperti itu, dan kemudian menekannya hingga tidak ada rongga udara. Kemudian juga saya akan menutupnya sehingga fermentasi akan terjadi dengan cepat. Dan jangan lupa ya, untuk fermentasi yang diperlukan yaitu M4-nya harus benar-benar aktif dan untuk penutupannya yang rapat sehingga benar-benar berhasil. Jika terjadi kegagalan, biasanya itu akan terjadi pembusukan dan baunya itu tidak seperti bau tape, tetapi akan berbau busuk. Adapun hasil yang sudah difermentasi biasanya akan berwarna kecoklatan dan berbau tape. Adapun tambahan dari mineral, pakan jadi, dan konsentrat pedaging ini membantu untuk meningkatkan gizi yang memang dibutuhkan ya. Memang dan harus dikasih tambahan supaya tidak berkurang bobotnya. Pertumbuhannya pun tetap stabil.
Inilah racikan enceng gondoknya. Enceng gondok dengan dedak yang sudah difermentasi. Tapi ini belum terlalu matang ya, karena memang belum 2 kali 24 jam. Untuk campuran EM4 dan molasenya yaitu 1 tutup botol EM4 untuk 1 liter air. Kemudian ini yang saya lakukan jika saya mengambil perlapisnya, jadi akan mengaduk antara lapisan dedak dan lapisan enceng gondok yang sama-sama difermentasi. Adapun yang saya ketahui, gizi dari enceng gondok yang tinggi yaitu ada pada daunnya. Adapun ini saya berikan pada entok ternak pembesaran, bukan entok yang sedang untuk pembibitan, dimana entok-entok itu dikhususkan untuk bertelur, dan saya merasa khawatir jika pakan menggunakan fermentasi mengakibatkan entok betina tidak mau bertelur atau menghambat entok betina bertelur. Tapi bagaimana lagi, karena dicampurnya antar pembesaran dengan indukan, kadang indukannya pun memakan pakan fermentasi ini. Inilah entok-entok saya yang usianya sudah 2 bulan, sudah memulai memakan pakan fermentasi dari enceng gondok. Saya akan mengulang proses pembuatan fermentasi yang saya lakukan. Yang pertama, saya membutuhkan enceng gondok yang sudah dipotong-potong halus. Diusahakan sehalus mungkin. Kemudian saya membutuhkan larutan molase dan EM4, di mana ukuran untuk molase dan EM4 itu 1 tutup untuk EM4 ditambahkan dengan molase untuk 1 liter air. Kemudian saya akan mengaduk dedak dengan larutan molase dan EM4 tersebut, dan kemudian mengaduk potongan enceng gondok dengan larutan EM4 dan molase tersebut, dan disusun secara berlapis-lapis. Kemudian dimasukkan ke dalam tong ataupun drum atau ember dengan ditutup agar tidak terkena sinar matahari dan tidak ada udara masuk, sehingga proses fermentasi akan berhasil. Didiamkan minimal 2 kali 24 jam, baru fermentasi siap digunakan. Ketika akan digunakan, diangin-anginkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya, itu lebih bagus, atau bisa langsung diberikan secara langsung juga bisa. Oh ya, untuk bahan pencampuran enceng gondok dan EM4 juga dedak sebelum difermentasi, diusahakan tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah atau malmel saja. Saya bisa merasakan manfaat dari penggunaan pakan fermentasi, entah itu enceng gondok, indigo vera, ataupun fermentasi yang lainnya, yaitu bisa untuk mengurangi kos biaya pakan, karena ternak entok saya makannya pun tidak terlalu lahap. Dan adanya tambahan molase pada proses fermentasi itu juga membantu untuk menambah bobot berat ternak entok saya. Kemudian dengan adanya fermentasi bisa untuk mengurangi asam fitat yang terdapat pada dedak. Apa sih asam fitat itu? Hanya sesuai dengan pengetahuan saya saja, asam fitat yaitu zat yang mengikat nutrisi salah satu dari pakan itu sendiri, di mana pakan yang diberikan kepada ternak kita itu tidak terserap secara sempurna. Dengan menggunakan cara fermentasi itu bisa mengurangi adanya asam fitat dan mencegah entok-entok menjadi kuntetan, karena nutrisi pakan yang diberikan terserap secara sempurna. Menurut saya, fermentasi bermanfaat sekali bagi saya, di mana bisa mengurangi bau kandang, yang mana memang untuk entok pembesaran itu kotorannya sangat bau dan banyak sekali, sehingga menimbulkan juga banyak lalat, dan jika dengan menggunakan pakan fermentasi, lalat pun bisa berkurang. Dan karena pakan sudah difermentasi, ini membantu ketika nanti musim hujan, pas kotoran kita itu basah, itu tidak menimbulkan penyakit yang kadang bisa menyebabkan berak putih, berak hijau, ataupun menyebabkan mata biru, karena sudah ada fermentasi, ada bakteri baiknya. Kemudian kita menggunakan fermentasi dari enceng gondok. Apa saja sih yang terkandung dalam enceng gondok tersebut?
Dari informasi yang saya baca bahwa kandungan nutrisi di dalam enceng gondok itu terdiri dari bahan kering 17%, kemudian serat kasar 4%, protein kasar 3,55%, dan karbohidrat 8%, dan kadar abu 3,93%. Itu adalah gizi sebelum difermentasi. Jika sudah difermentasi, maka gizinya akan lebih meningkat. Ayo, siapa di sini yang ternak entok pembesaran tanpa mau menggunakan pakan alternatif? Memang penggunaan pakan jadi gizinya itu lebih bagus dan lebih seimbang, di mana bisa mengejar bobot sesuai dengan yang kita kehendaki. Akan tetapi harga pakan pabrikan atau pakan jadi itu harganya mahal, dan jika kita menjual ternak kita, kadang biayanya tidak sebanding. Kita tidak bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi salah satu cara untuk menekan biaya pakan di dalam ternak entok pembesaran yang saya lakukan yaitu dengan fermentasi enceng gondok. Ada sih beberapa fermentasi yang lain, tetapi yang saya utamakan di sini menggunakan fermentasi enceng gondok karena selain mudah didapat, kurangi biaya kos pakan, dan juga ternak saya sehat dan gemuk-gemuk. Menurut saya, peternak itu harus menciptakan racikan pakan dengan harga yang seminim mungkin, menggunakan pakan dengan harga yang sangat murah tetapi bergizi, sehingga tidak menghambat pertumbuhannya, tetapi ada hasilnya. Kalau peternak sudah bisa menciptakan racikan pakan dengan demikian, maka saya yakin peternak bisa mendapatkan hasilnya atau mendapatkan keuntungannya. Silahkan yang mau beternak bisa dicoba pakan alternatif saya untuk entok pembesaran berupa fermentasi enceng gondok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.